Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah pertemuan ini kita awali bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas bagian terakhir dari bab struktur atom dan tabel periodik unsur. Yang lebih kita di bagian akhir ini kan kita membahas terkait dengan tabel periodik unsur. Yang terakhir saya sudah menyampaikan terkait dengan sejarah perkembangan tabel periodik unsur. Dan untuk kali ini bagian terakhir dari tabel periodik unsur. Yang akan kita bahas adalah sifat periodik unsur. Jadi atau ada yang menyebut keperiodikan sifat unsur di dalam tabel periodik. Kita masuk ke pembahasan ini, kita mulai ya. Jadi sifat-sifat periodik unsur ini merupakan materi dari kelas 10 semester dasar, masih kelanjutan dari bab struktur atom dan tabel periodik unsur, yang lebih khusus pada tabel periodik unsur bagian yang keempat, yaitu sifat-sifat periodik unsur pada tabel periodik unsur. Seperti yang pernah kita bahas sebelumnya, bahwa tabel periodik unsur itu tersusun didasarkan pada kenaikan nomor atom. Ini yang pembaruan yang terakhir. Jadi sebelumnya kalau menurut Mendeleev kan berdasarkan atau diurutkan kenaikan nomor massa. Nah, setelah Moseley menemukan nomor atom, kemudian menemukan tabel periodik pendek, tabel periodik modern, dan terakhir tabel periodik panjang yang dikembangkan oleh para ahli kimia, bahwa tabel periodik unsur itu disusun berdasarkan kenaikan nomor atom dan masih menggunakan konsepnya Mendeleev, yaitu kemiripan sifat, khususnya terkait dengan golongan-golongan. Jadi dalam satu golongan-golongan yang dalam vertikal seperti ini memiliki kemiripan sifat. Sehingga dengan demikian, karena unsur yang memiliki kemiripan sifat itu disusun dalam golongan yang sama, mirip. Kata mirip ini bukan berarti sama, tetapi dalam hal tertentu itu sama, tetapi mengalami perubahan secara periodik, ataukah kenaikan atau penurunan. Jadi misalnya aja kalau mengenai kereaktifan dari atas ke bawah itu bagaimana, lebih reaktif yang atas atau yang bawah, itu teratur sekali begitu. Demikian juga dalam satu periode yang tersusun secara horizontal, periode itu kan menunjukkan jumlah kulitnya sama, tetapi jumlah elektron valensinya berbeda. Selisih satu antara satu unsur dengan unsur berikutnya itu selisih satu elektron valensi. Dengan adanya perubahan atau penambahan jumlah elektron valensi ini tentunya akan mengalami perubahan sifat begitu. Jadi keteraturan dan bahkan bisa berubah sifat. Jadi artinya berubah sifat itu begini, kalau bagian kiri itu sifatnya logam, bagian kanan ternyata non-logam begitu. Jadi bukan logam kemudian semakin berkurang, tidak hanya seperti itu. Tapi setelah bagian kanan itu kata yang digunakan kebalikannya, yaitu non-logam. Nah ini nanti yang akan kita bahas di dalam sifat periodik unsur ini. Jadi penurunan ataupun kenaikan kekuatan sifat atau perubahan sifat ini berubahnya secara periodik, secara teratur. Nanti ada 4 sifat yang mengalami secara periodik ini yang akan kita bahas, yaitu jari-jari atom yang dilambangkan dengan R, kemudian energi ionisasi atau yang menyebut potensial ionisasi, kita biasa menyingkat dengan EI begitu, afinitas elektron, serta yang terakhir adalah keelektronegatifan atau elektronegativitas. Baik, langsung aja kita masuk atau ini secara pengertian dulu. Jadi sifat keperiodikan unsur ini sifat yang berubah secara beraturan sesuai kenaikan nomor atom dari atas ke bawah dalam satu golongan atau dari kiri ke kanan di dalam satu periode. Nanti sekali lagi ada 4 ini yang akan kita bahas, yaitu jari-jari atom, energi ionisasi, afinitas elektron, dan keelektronegatifan.
Kita bahas yang bagian pertama yaitu jari-jari atom. Apa jari-jari atom itu? Jadi jari-jari atom itu jarak dari inti atom itu, berarti sampai kulit terluar atom yang ditempati elektron. Jadi kemarin sudah kita bahas pada struktur atom bahwa di dalam ini gambaran mudahnya adalah yang mendasarkan pada teorinya Bohr. Jadi ada kulit, begitu. Jadi mudah memahami meskipun sebetulnya kita sekarang menggunakan konsep teori atom mekanika kuantum atau teori atom modern. Tetapi membayangkannya mudah kalau kita menggunakan konsepnya Bohr. Jadi atom itu memiliki kulit-kulit yang ditempati elektron. Nah, elektron yang berada pada paling luar berarti memiliki kulit yang bagian luar. Itulah yang dinamakan jarak inti atom. Jadi kalau digambarkan seperti ini atom, ini inti atom, ini kulit, mulai dari kulit K, L, dan seterusnya begitu. Nah, kalau elektron misalnya aja ini jumlah elektronnya ada 3, ini isi 2, ini hanya isi 1, berarti di sini. Nah, di sini ini atau jarak antara inti sampai kulit yang terluar yang ditempati elektron ini yang dinamakan dengan jari-jari atom. Jari-jari atom setiap unsur, kalau kita perhatikan ini setelah hasil pengukuran. Jadi kalau ini misalnya ini golongan 1A ya, Li itu memiliki 3 kulit, memiliki 2 kulit. Na memiliki 3 kulit. Ya tentu berarti jumlah kulitnya semakin banyak. Kalau semakin banyak berarti dalam satu golongan ini tentunya jumlah kulitnya semakin banyak, jarak inti dengan elektron terluar tentu juga semakin jauh. Inti yang berisi proton dan neutron, proton bermuatan positif, neutron tidak bermuatan, berarti intinya inti bermuatan positif, elektron bermuatan negatif. Karena ada 2 muatan yang berlawanan, positif dan negatif, ini memungkinkan terjadinya tarik-menarik yang nanti dinamakan dengan energi Gizi. Jadi semakin banyak inti, atom, dan elektron, semakin banyak gaya tariknya. Nah, sehingga kalau unsur-unsur ini dalam satu periode, kulitnya kan sama. Tetapi jumlah inti dan elektronnya tidak sama. Semakin ke kanan, semakin banyak jumlah inti dan elektron, sehingga kekuatan atau banyaknya energi gizi itu juga semakin banyak. Sehingga kalau semakin ke kanan itu kan gaya tariknya semakin kuat, sehingga seperti kulit terluar itu tertarik seperti agak mengkerut, sehingga semakin ke kanan nanti semakin kecil. Jadi nanti dalam satu golongan tadi sudah saya sampaikan lebih dari atas ke bawah itu semakin besar karena jumlah kulitnya semakin banyak, sedangkan ke kanan itu semakin kecil dalam satu periode, semakin kecil karena ya adanya gaya tarik atau energi gizi antara inti atom dengan elektron. Ini ya dalam satu periode maupun satu golongan. Kalau kita lihat gambarannya adalah seperti ini. Ini unsur-unsur yang berada dalam satu ini periode 1, ini periode 2, dari sini ke sini. Ini kan semakin rendah, semakin kecil jari-jarinya. Nomor atomnya semakin banyak, jari-jarinya semakin kecil. Ini periode 3. Nah, ini agak-agak ada yang aneh ya. Ini pada periode 3 ini seharusnya kan lurus. Ini mengapa agak sedikit naik begitu? Ini kalau kita perhatikan ini kan 1, golongan 1A, golongan 2A. Nah, golongan 2A, setelah golongan 2A, golongan 3. Bahkan di sini ada yang golongan 4 ini ada periode 4 ini ada golongan 4 ini ada atau periode 4 ini ada yang aneh, 1, 2, 3, ada yang menonjol-menonjol. Nah, yang menonjol-menonjol seperti ini atau yang lebih tinggi seperti ini terjadi karena dia atau yang sebelumnya ya, yang rendah ini dia lebih stabil, yaitu memiliki elektron valensi di mana orbitalnya terisi penuh atau setengah penuh. Jadi kemarin sudah kita bahas kalau itu penuh atau setengah penuh kan stabil.
Ini mengenai jari. Nah, sekarang bagaimana kalau suatu atom itu melepas atau menangkap elektron, berarti menjadi ion. Kalau itu suatu ion, maka ion positif itu memiliki jari-jari lebih kecil. Mengapa lebih kecil? Karena jumlah elektronnya itu lebih sedikit daripada jumlah inti. Muatannya itu lebih banyak muatan inti, sehingga daya tariknya itu semakin kuat. Karena semakin kuat, maka semakin mengkerut. Jadi artinya gini, kalau antara Na dengan Na plus itu lebih besar mana? Atau antara Mg dengan Mg2 plus itu lebih besar mana jari-jarinya? Yaitu yang tidak bermuatan. Yang bermuatan yaitu Na plus lebih kecil dibanding Na. Mg2 plus lebih kecil lagi. Tapi kalau ionnya itu ion negatif, semakin besar. Karena jumlah elektronnya bertambah, gaya tariknya kan tetap. Sehingga akhirnya ada yang agak tidak tertarik, sehingga agak sedikit melembung begitu. Jadi jumlah atau ukuran kulitnya itu semakin besar. Ini jari-jari atom ya. Kemudian sifat yang kedua adalah energi ionisasi. Ini pengertiannya energi ionisasi adalah energi minimum yang diperlukan oleh atom netral yang berwujud gas untuk melepaskan elektron. Bagaimana kemampuan untuk melepas elektron? Nanti dalam satu golongan dari atas ke bawah, jari-jari atom itu kan semakin besar. Sehingga gaya tariknya semakin lemah. Karena semakin lemah, maka energinya juga berkurang. Sehingga dia cukup mudah untuk melepaskan elektronnya. Karena semakin mudah, berarti energinya akan semakin kecil. Begitu. Jadi dalam satu golongan, dari atas ke bawah, nanti energi ionisasinya berkurang. Sebaliknya di dalam satu periode, nanti jari-jari atomnya kan jumlah kulitnya sama. Jari-jari atomnya itu kan semakin kecil karena daya tariknya kuat. Karena semakin kuat, maka untuk melepaskan elektron valensi juga membutuhkan energi yang lebih besar. Sehingga nanti dalam satu periode dari kiri ke kanan energi ionisasinya cenderung bertambah. Jadi kalau kalian perhatikan ini datanya, jadi besarnya energi ionisasi seperti ini. Jadi kalau kalian lihat tabel sama dengan tadi ada seperti pengecualian begitu, ini agak ada yang naik, ada yang ini kan ini seharusnya naik terus, tapi mengapa ini turun? Bukannya ini yang turun sebetulnya, tapi ini naik cukup drastis karena adanya kestabilan dari susunan orbital tadi. Sifat yang ketiga adalah afinitas elektron, yaitu besarnya energi yang menyertai penambahan satu elektron pada suatu atom netral dalam wujud gas untuk membentuk ion yang bermuatan negatif. Jadi energinya semakin besar energi yang dilepaskan suatu atom, semakin mudah atom-atom tersebut menangkap elektron. Jadi nanti datanya seperti ini, kalau kita perhatikan maka nanti dalam satu golongan dari atas ke bawah, afinitas elektron itu berkurang. Jadi dari atas ke bawah berkurang, sementara nanti dari kiri ke kanan itu semakin bertambah. Nanti kecuali untuk alkali tanah dan gas mulia ya, semua unsur golongan utama memiliki afinitas elektron bertanda negatif. Jadi untuk gas mulia, kalian perhatikan ini semuanya adalah positif, demikian juga untuk golongan alkali tanah, golongan 2A. Sedangkan yang terbesar tadi adalah golongan halogen. Sedangkan sifat yang keempat adalah keelektronegatifan, yaitu bilangan yang menggambarkan kecenderungan relatif suatu unsur untuk menarik elektron sehingga bermuatan negatif. Nanti dalam satu golongan dari atas ke bawah keelektronegatifan semakin berkurang. Sementara nanti dalam satu periode dari kiri ke kanan semakin bertambah. Kalian perhatikan datanya ini, jadi nanti sebetulnya, kalau kalian perhatikan ini, kalian itu hafalannya adalah pojok kanan begitu ya. Tapi golongan 8 jangan diikutkan, golongan 7A, ini pojok kanan atas, dan nanti hafalannya adalah dengan pojok kiri bawah. Nanti di akhir saya sampaikan kesimpulannya. Jadi artinya nanti dari ini itu kalau ini terkecil, maka ini terbesar. Kalau ini terkecil, maka ini terbesar. Ini terbesar, ini terkecil, ini terkecil, ini terbesar. Jadi dari bawah ini ke atas, kemudian dari kiri ke kanan. Meskipun saya sejak tadi mengatakan dari atas ke bawah, dari kiri ke kanan. Tapi nanti menghafalkannya sebetulnya mudahnya dari bawah ke atas dan dari kiri ke kanan. Ada sifat
ada tambahan, nanti saya sampaikan 2 sifat tambahan yang ya atau 3 sifat yang saya tambahkan, tapi ini tidak mengalami kenaikan atau penurunan, tapi justru mengalami perbedaan. Jadi sifat logam nanti dikaitkan dengan keelektropositifan. Jadi yang pertama sifat kelogaman, ini kecenderungan suatu atom untuk membentuk ion positif. Semakin besar energi ionisasi, semakin sukar bagi atom untuk melepaskan elektron, atau sifat nanti dikatakan sifat logamnya berkurang. Tapi sebetulnya tidak demikian menggambarkannya, karena begini, dalam satu golongan, nanti untuk golongan utama, berarti bagian kiri dan kanan ini, 2 golongan paling kiri, ini adalah semuanya logam. Sekali lagi, H ini bukan termasuk golongan 1A ya, kemarin sudah saya sampaikan. Jadi golongan 1A itu sebenarnya mulai dari Li. Jadi 2 golongan paling kiri ini adalah logam. Semakin ke kanan itu semakin berkurang, artinya sifat logam yang paling kuat itu adalah logam-logam golongan 1A. Golongan 2A itu agak berkurang. Nanti kalau ada logam golongan 3A itu juga semakin berkurang lagi. Saya ulangi lagi. Jadi 2 golongan yang kiri, 1A, 2A, ini adalah logam. Sedangkan 2 golongan kanan, 7A dan 8A, itu adalah non-logam. Semuanya non-logam. Sedangkan golongan 3 sampai 6, ini yang bagian atas itu adalah non-logam, bagian bawah logam. Kalian perhatikan ini. Ini logam. Ini non-logam, ini semi-logam, ini logam. Non-logam, semi-logam, logam. Non-logam, semi-logam, logam. Kalau yang ini nggak ada non-logamnya, langsung semi-logam dan logam. Jadi ini golongan 3 sampai 6, bagian atas non-logam, bagian bawah logam. Nanti dari atas, dalam golongan utama ya ini, nanti dari atas ke bawah, itu kekuatan logamnya itu semakin kuat. Jadi ini dari atas ke bawah semakin kuat. Sedangkan golongan transisi, ini yang ada di tengah yang warnanya biru agak lebih muda ya. Kalau ini kan ungu, ini biru begitu. Baik transisi luar maupun transisi dalam, yaitu deret lantanida dan aktinida, ini semuanya adalah logam. Jadi saya ulangi, sifat kelogamannya 2 yang paling kiri adalah logam, 2 paling kanan non logam. Yang 3 sampai 6 itu adalah yang atas adalah non logam atau semi logam, semakin ke bawah semakin logam. Dan kekuatan logam dari atas ke bawah semakin kuat. Kalau kekuatan non logam dari atas ke bawah, sifat ke non logamannya semakin lemah. Sedangkan dalam satu periode, ya ini yang tadi saya katakan kan keperiodikan tidak selalu bisa. Bagian kiri itu adalah logam, semakin ke kanan semakin lemah atau semakin berkurang. Nanti setelah itu kita jumpai adalah unsur yang bersifat semi logam atau metaloid, kalau di sini digambarkan warna hijau ini. Dan bagian kanan adalah non logam. Jadi misalnya begini maksudnya. Ini misalnya periode 3, NaMg ini logam, Al masih logam. Nah, ini Si itu semi. Jadi Na logam paling kuat, semakin berkurang sampai Al. Ternyata sampai Si ini sifatnya sudah bukan lagi logam, kadang non logam. Jadi semi logam itu bisa bersifat non logam dan logam. Tergantung suhu biasanya dan tekanan. Kemudian setelah semi logam ini berubah menjadi non logam. P itu non logam. Semakin ke kanan semakin non logam. Jadi artinya P itu non logam yang paling lemah, semakin ke kanan sifat non logamnya semakin kuat. Itu dalam satu periode. Kemudian sifat tambahan yang kedua adalah kereaktifan. Jadi unsur-unsur itu jadi beda ya tadi, makanya tidak periodik. Jadi kiri itu logam, non logam. Kan kereaktifan. Ini juga kecenderungan untuk melepas atau menarik elektron. Nah, ini berbeda meskipun sama-sama reaktif. Jadi paling kiri itu sangat reaktif, paling kanan juga sangat reaktif. Bedanya kalau paling kiri itu adalah reaktif yang untuk melepaskan elektron, yang kanan sangat reaktif untuk menangkap elektron. Ini kecuali golongan 8A ya, golongan yang paling kanan. Dia adalah golongan gas mulia, itu nanti sifatnya sama sekali tidak reaktif begitu. Nanti kita bahas Pak, bagaimana apa sifat dari golongan 8A gitu. Kemudian bagian terakhir adalah wujud zat.
Untuk wujud zat, kalian perhatikan di sini dalam tabel, ini mudah sekali menghafalkannya. Jadi untuk apa itu yang berwarna ungu itu yang berwujud gas, sedangkan yang warna hijau berwujud cair, yang lainnya berwujud lainnya, yang pada umumnya ya padat begitu. Secara umum nanti tabelnya begini, yang berwujud gas itu hanya ini unsurnya. Nanti tolong kalian hafalkan ya. Yang pertama adalah semua golongan gas mulia, He, Ne, Ar. Jadi ini saya pisahkan karena ini golongan gas mulia. Yang bawah ini selalu monoatomik ya, yang golongan gas mulia, jadi He, Ne, Ar itu. Yang bawah ini adalah selalu diatomik. FCl-Br ini golongan FCl ini golongan 7A. Selain yang golongan 7A hanya ada H, N dan O. FCl-ONH. Jadi hanya ini saja, ada 7 ditambah 6, ada 13 yang berwujud gas. Sedangkan yang pada suhu kamar berwujud cair itu hanya 2, Br, ini nanti di diatomik, Br2, dan hidronium, air raksa. Sedangkan yang lainnya itu berwujud padat. Ini aja ya hafalannya. Jadi untuk wujud zat ada 3, yang 13 tadi berwujud gas, yang 2 berwujud cair, dan yang lainnya adalah berwujud padat. Dan kita bahas satu persatu sifat unsur, khususnya dalam satu golongan ya, kemiripan sifat. Golongan 1A. Golongan 1A disebut juga dengan golongan alkali, karena dia mudah membentuk basa. Jadi alkali itu bahasanya adalah membentuk basa atau abu. Nanti logam alkali memiliki 1 elektron valensi yang mudah lepas, sehingga merupakan kelompok logam yang paling reaktif atau paling aktif di udara. Dan jika terkena air nanti akan timbul reaksi yang mulai letupan sampai yang paling kuat adalah ledakan. Jadi mulai Li ke Fr menimbulkan ledakan. Sifat unsurnya, jadi dia bersifat logam, lunak dan dapat diiris, ringan, reaktif terhadap air. Golongan 2A, alkali tanah, mirip sebetulnya, tetapi ini nanti agak lebih lemah kereaktifannya, dan dia kurang bisa larut di dalam air. Jadi sifatnya hampir mirip tetapi agak lemah dengan 1A tadi. Golongan berikutnya adalah golongan halogen, golongan 7A. Ini disebut dengan halogen, itu pembentuk garam. Nanti dia sangat reaktif. Semua unsur golongan halogen pada suhu kamar berwujud merupakan molekul diatomik. Dan ini secara umum dia memiliki warna dan beracun. Semuanya adalah non-logam. Misalkan ya, jadi untuk golongan 8A selanjutkan, ini merupakan golongan inert, golongan 0 juga. Nanti terkeluar terisi unsur yang bersifat yang tidak reaktif, namun demikian saat ini sudah ada beberapa yang cukup reaktif. Semuanya merupakan non-logam dan berwujud gas. Yang terakhir adalah unsur transisi. Ini memiliki beda sifat dengan golongan utama. Jadi semuanya berwujud logam, biloknya lebih dari 1. Jadi misalnya Fe memiliki +2 dan +3 gitu. Tertarik medan listrik. Kemudian dia memiliki kekerasan dan titik lilin titik yang relatif tinggi, dan mereka kebanyakan berwarna. Saya rasa itu pembahasan kita pagi ini. Jadi kesimpulannya, jadi nanti kalian kodok kiri kodok kanan, ini beberapa sifat yang memungkinkan. Jadi sifat-sifat yang ada ini, misalnya ini sifat non-logamnya bagaimana, kekuatannya dan sebagainya. Jadi sekali lagi ini kalian menghafalkannya. Nanti dari 4 sifat tadi ini makin kecil, saya menghafalkannya begini. Jadi kalau dari kiri ke kanan
jari-jari atom semakin kecil, energi ionisasi semakin besar. Jadi 3 sifat yang bawah ini sama, yang atas yang kecil. Sedangkan dari bawah ke atas, gitu, jari-jari atom makin kecil, sedangkan 3 sifat lain semakin besar. Saya rasa itu pertemuan kita pada kali ini. Silakan nanti kalian banyak membaca literatur supaya bertambah wawasan kita bagaimana sifat-sifat unsur di dalam tabel periodik unsur. Nanti silakan kalau ada beberapa hal kalian kita diskusikan begitu. Dan saya kurang punya mohon maaf. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.